Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi ya dengan saya Asep Sunandar, anak perantauan dari Sulawesi Tenggara, Kendari gitu kan. Jadi saya mau cerita aja nih teman-teman, gimana sih jadi anak perantauan itu, enak dan enggaknya gitu kan. Ini nih, soalnya pasti banyak cerita tuh, banyak cerita dari orang-orang yang merantau itu, pasti banyak sekali ceritanya itu. Ada yang merantau dari Kalimantan, ada yang merantau dari Sumatera, ada yang dari Jawa ke Kalimantan gitu kan. Jadi kalau kita itu anak perantauan ya, anak perantauan itu istilahnya kita udah siap kan, udah siap gitu kan, udah siap dengan keadaan kita nanti di perantauan gitu kan. Pertama kali saya ngerantau itu, kalau saya nggak salah ya, tanggal 11 bulan 2 tahun 2015 itu saya berangkat tuh dari Sulawesi itu ke Jawa Tengah. Pertama kali istilahnya saya ngerantau itu, orang tua itu wah, nggak apa, nggak istilahnya itu nggak ingin gitu loh. Karena kenapa, dia bilang kamu di perantauan itu sama siapa, sedangkan saudara itu nggak ada satupun saudara di perantauan di Jawa Tengah gitu kan. Orang tua itu takut. Akhirnya dengan seizin Allah kan, saya bujuk, saya ngomong baik-baik sama orang tua saya itu, akhirnya diridoi gitu kan. Ibu saya itu minta sama saya, kamu boleh pergi, ya udah, kalau kata orang tua saya itu. Akhirnya dia minta dicuciin kakinya, dicuciin pertama kaki kan, dicuciin kakinya itu pakai air biasa lah. Setelah kakinya bersih, saya siram pakai air mateng. Selanjutnya airnya itu saya di bawah kakinya itu ada gelas, jadi kan tetesan air itu ada ke dalam gelas itu. Dengan bismillah saya minum air itu, saya minta ridhonya dari ibu gitu kan. Akhirnya singkat cerita, saya berangkat dari Kendari ke Surabaya. Sampai di Surabaya saya delay, sampai delay 2 jam 3 jam. Akhirnya saya sampailah di Jawa Tengah, Bandara Ahmad Yani itu saya masih ingat. Masih kecil, sekarang udah internasional. Masih kecil saya turun pesawat terakhir itu ke Jawa Tengah itu kan, Ahmad Yani itu kan. Di situ saya turun, saya keluar bandara, saya lihat tuh bandara itu tutup gitu kan. Wah, saya berpikir, lah kenapa bandara ini kok tutup, kayak warung aja gitu kan. Akhirnya saya nggak tahu jalan kan, nggak ada yang jemput juga di situ, udah jam hampir jam 11. Akhirnya alhamdulillah ada pak polisi yang baik, polisi di bandara itu. Saya permisi pak, saya ini dari Sulawesi, saya ngerantau, saya bilang saya nggak tahu nih daerah Jawa Tengah, soalnya baru kali ini. Saya mohon izin, saya bilang. Dia bilang mohon izin apa mas? Saya mohon izin pak, menginap di kantor sini sampai pagi, karena saya nggak tahu kan, saya nggak tahu daerah Jawa Tengah. Akhirnya diizinin, alhamdulillah gitu kan. Singkat cerita udah pagi, saya akhirnya ke daerah Demak, cari kosan kan, daerah Demak dekat masjid apa itu saya lupa lagi namanya kan. Di situ saya ketemu dengan sama nama saya, Kang Asep juga, dia dari Bogor gitu. Akhirnya saya satu kosan, lama kelamaan kok saya betah gitu kan di Jawa Tengah tuh, pengen kerja gitu kan. Akhirnya saya tanya-tanya, oh ternyata kerja di sini harus pakai jasa. Kebetulan saya nggak bawa ijazah itu. Setelah saya istilahnya telepon kakak saya kan,
di Sulawesi. Dikirim ijazah itu, singkat cerita kan, udah sampai. Pertama kali saya kerja itu di Jawa Tengah itu di restoran Erlina, Pandanaran Simpang 5. Itu tuh awal pertama saya kerja itu. Di restoran saya jadi cleaning service kan. Setelah saya jalanin cleaning service kan selama 1 bulan itu, saya ditawarin nih sama Kang Asep itu, kamu mau nggak kerja di pabrik katanya. Wah, dalam hati saya belum pernah gitu kan kerja di pabrik. Wah, ini nih belum pernah saya kerja di pabrik. Mau, tapi saya nggak tahu, saya bilang tempatnya di sana, nanti dijemput katanya. Akhirnya singkat cerita saya resign kan dari restoran itu, saya resign. Alhamdulillah sih di restoran itu saya juga ketemu orang-orang yang baik gitu kan, yang peduli sama saya kan. Akhirnya saya pergi ke Ungaran tuh, di salah satu PT di Ungaran, laundry. Saya belajar di situ tuh. Saya pertama itu belajar di bagian hand whisker, nah, kan celana tuh digaris-garis, di model-model. Selanjutnya saya ditarik ke bagian cuci, washing kan, yang buat celana itu jadi bagus itu kan. Nah, akhirnya singkat cerita saya ditetapkan di spray, bagian spray itu. Di bagian spray itu alhamdulillah saya dapat guru ya, dari Semarang satu sama dari Serang Banten satu, guru saya itu yang ngajarin saya spray itu. Alhamdulillah itu sampai saya bisa. Saya pertama 3 bulan pertama tuh ya, saat saya buka pintu mes mau kerja itu pasti nangis, karena mungkin jauh dari orang tua gitu kan. Wah, jauh dari nggak punya saudara gitu kan, sampai mau nangis itu. Saya nerima gajian pertama saya itu kan, gajian saya itu per 2 minggu dulu itu. Lemburan pun masih mati gitu kan, nggak lemburan berjalan. Kebetulan OMK saat itu tuh 14 di kabupaten tuh, 12. Jadi per bulan itu saya masih masa training gitu kan, cuman dapat 2 minggu itu kadang 500, kalau sama lembur itu dapat 600. Udah bahagia banget itu, asli itu udah bahagia banget. Nah, singkat cerita itu saya belajar kan, akhirnya alhamdulillah ya, dengan seizin Allah gitu kan, saya diangkat jadi leader itu dari spray itu. Ada pengalaman saya gitu kan dari situ. Nah, saya tuh ketemu nih teman saya, kebetulan orang Pemalang. Nah, di sini nih cerita saya bisa nikah sama orang Pemalang tuh. Nah, ceritanya nanti, kalau semua diceritain wah nggak sampai ini, nggak tahu berapa jam. Jadi kalau kesannya di perantauan itu teman-teman ya, ada senangnya itu ketemu dengan orang-orang yang baik, yang ngajarin bahasa Jawa. Ada yang baik ya, ada yang kayak bahasa kita aja. Kalau bahasa Sunda ada kasarnya, ada bagusnya kan itu. Saya juga ada dikajarin itu. Cuman kan aduh gimana ya, mohon maaf aja nih. Saya bilang pertama kali saya diajarin kan. Ini mohon maaf loh, mohon maaf. Diajarin bahasa Jawa makan itu kan. Ada di istilahnya bahasa Jawa itu nyekek, nguntal, badok kan. Itu bahasa kasar. Nah, saya belum tahu tuh. Akhirnya saya kan saya mau makan, ceritanya ini kan, mau makan. Ada orang tua pinggir jalan, kebetulan saya habis gajian. Otomatis kan saya pengen ngajak gitu kan, berbaur sama warga situ. Akhirnya teman saya bilang, itu ada orang tua kalau mau makan ajakin. Bahasa Jawanya apa? Saya bilang begitu. Terus dia bilang aja, Pak, ayo nyekek gitu kan. Wah, makasih ya bro, saya bilang gitu. Iya, akhirnya saya jalan ketemu bapak itu. Ya sih Pak, mau kemana dek? Mau makan. Pak, ayo ikut makan. Bukan ikut makan, saya bilangnya, Pak, ayo nyekek gitu kan. Wah, saya udah seneng ngajak, bapaknya itu mengkerut kan. Mengkerut. Terus saya dipanggil, sini deh, sini. Yang ngajarin siapa? Temen Pak. Ini kalau ngajak makan sini gitu.
Ya singkat cerita mau ya, masya Allah, bukannya saya makan itu, akhirnya apa? Saya diceramahin setengah jam saya diceramahin, dan kalau bahasa itu ternyata bahasa kasar banget gitu kan, saya nggak tahu itu. Waduh, saya mau gimana ya. Orang akhirnya saya bilang, Pak, saya bilang bukan ahli orang sini Pak, bukan asli orang sini, saya merantau. Ini juga saya diajarin sama teman-teman saya gitu kan. Tapi serunya di situ, serunya itu kita diajarin bahasa Jawa dari mulai kasar, baik, ya alam. Halus mas saya belum bisa ya. Kalau halus belum bisa. Masalahnya kalau halus itu mungkin ilat saya ini ilat Jawa Barat sih. Jadi nggak paseh gitu loh. Gitu. Jadi di situ tuh ada pengalaman yang indahnya, ada yang pahitnya gitu. Insya Allah kita ketemulah di lain cerita ya, gimana saya udah punya keluarga gitu kan di perantauan, jalannya bagaimana. Wah, insya Allah seru, insya Allah seru. Nah, mohon ya, mungkin biasalah, jangan lupa ya di like, komen, subscribe gitu kan. Ya kebetulan saya belum punya IG, belum punya Instagram, cuman ya pengen aja gitu berbagi cerita bersama teman-teman gitu kan. Siapa tahu ada yang ngerasa ngerantau itu gimana gimana gitu kan. Nah, sinilah saya ini ya alhamdulillah sampai sekarang di perantauan itu ketemu orang-orang yang baik gitu kan. Oke. Ya mohon maaf kalau ada kata yang nggak baik dari mulut saya gitu kan. Nah, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.